Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perhubungan. Ini Pak Menlu atas inisiatif pribadi untuk mewakili Kementerian Perhubungan berkunjung ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum. Setelah sebelumnya kami dari Kementerian Perhubungan melakukan pendampingan kepada keluarga almarhum sampai pengantaran jenazah di rumah duka. Akan ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Menlu berkenaan dengan almarhum maupun dengan pola pendidikan yang ada di sekolah di lingkungan pendidikan. Yang pertama akan disampaikan langsung oleh Pak Menteri kepada Pak Menlu. Kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iketut Iwastika, Ibu Minengah Rusmini yang merupakan Bapak Ibu korban, Pak PJ Bupati, Pak Nyoman, dan rekan-rekan media yang berbahagia. Saya hari ini sudah bertemu dengan kedua orang tua dan keluarga dan juga Pak PJ Bupati. Dengan ini menyatakan penyesalan sedalam-dalamnya dan minta maaf atas kejadian yang terjadi pada 3 Mei sehingga Ananda Putu Satria Ananta Rustika atau Riu berpulang ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ini menjadi suatu hal yang sangat mendalam bagi kami dan ini menjadi satu titik bahwa kami harus melakukan suatu perubahan. Penting untuk disampaikan, inisiatif ini kita lakukan dari saya dan Kementerian Perhubungan. Dan saya mohon maaf pada saat di Jakarta tidak bisa menemui karena saya lagi di luar kota. Dan apa yang dilakukan di Jakarta, selain kami menginstruksikan kepada teman-teman untuk melakukan upaya hukum kepada polisian, teman-teman dari BPSDM juga melakukan pendampingan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum. Dan apa yang kita lakukan sudah berjalan dengan Kepolisian Resort Jakarta Utara dan sudah dilakukan suatu rekonstruksi yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Rekan-rekan media yang saya hormati, dengan kejadian ini tentu menjadi suatu evaluasi bagi kami dan kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di FDIP Marunda ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Lalu tidak sampai di situ, apa yang dialami Rio akan kita kenang sebagai suatu kejadian yang mendalam dan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan reformasi pendidikan vokasional dari Kementerian Perhubungan. Apa yang akan kita lakukan adalah kami akan merubah kurikulum dengan yang lebih humanis dan berteknologi. Seperti kita tahu bahwa persaingan pada dunia pekerjaan itu tidak lagi mengandalkan fisik, tapi mengandalkan kompetensi dan pengetahuan yang saat ini kita tahu IT menjadi satu tumpuan yang harus diketahui.
jangka pendek ini kami akan mempertimbangkan untuk melakukan moratorium di satu angkatan itu kita nggak terima. Apa tujuannya? Agar memutus tradisi jelek sehingga tidak ada lagi istilah senior dan junior. Bahkan yang akan datang kami hanya memberikan tempat asrama hanya tingkat 1. Tingkat 2 kita minta untuk tinggal di sekitar kampus, dan kami memberikan kesempatan orang tua turut mengasuh sebagai suatu komite, sehingga proses evaluasi dan proses koreksi itu bisa terjadi dengan serta-merta. Nah, kita juga akan melakukan upaya-upaya yang segera, ya, katakanlah kita akan merubah bahwa mahasiswa FTIP adalah mahasiswa yang sedang menuntut pendidikan yang memberikan masa depan dia dengan suatu kompetensi dan kapabilitas yang humanis. Nah, oleh karenanya kita kurikulum itu berbasis digital, dan juga jangka pandang kita akan melakukan tidak hanya di STIP tapi di 32 universitas yang lain. Ini tentu harapannya bahwa Kementerian Perhubungan akan menjadikan anak-anak muda yang kompeten, yang bisa melakukan tanggung jawab sebagai insan perhubungan yang mempersatukan Indonesia. Dalam hal upaya reformasi, bersama saya adalah staf khusus saya Pak Profesor Wihana Kirana akan menyampaikan beberapa program yang akan kita lanjutkan. Sebelum Pak PJ Bupati, silakan Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan Pak Menteri tadi, saya